Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bastami ila ruhi qutbil alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Summan Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Sayyidi Syekh Muhammad An-Sya'ar khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syarab An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandadi wa ila arwahi jami'i masyayikh arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazal jami'i masyayikhina wa masyayikh manallahu al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah ya'li darajati bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dairina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam innan nura iza dakhala al-qalba insyaraha lahu wa anfasaha. Qila fahal lidzalika min alamatin? Qala na'am at-tajafi an daril ghururi wal inabati ila daril khulud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nura, bahwasanya nur, iza dakhalal qalba, apabila masuk ke dalam hati, insyaraha lahu, maka menjadi lapanglah, membikin lapang bagi hati, wa masaha, dan membikin luas. Qila, ditanya orang bagi Rasulullah, fahal lidzalika min alamatin ya Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu tandanya? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya, at-tajafi an daril ghurur, tandanya ialah
at-tajafi jauh, renggang jauh, andaril gurur daripada dunia, yang dunia ini adalah negeri tipuan, wal inabati dan kembali ila daril khulud kepada negeri yang kekal. Penjelasannya atau maksudnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan bahwasanya zuhud terhadap dunia itu, tidak mencintai dunia, tidak ambisi dengan dunia, itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Namun seseorang, seseorang tidak sanggup zuhud terhadap dunia. Seseorang tidak akan mampu zuhud terhadap dunia kecuali orang itu dilapangkan Allah dadanya dengan sinar cahaya ma'rifat dan yakin. Artinya apa? Dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu, dan ilmu itu masuk ke dalam dada seseorang dan dia mengamalkan ilmu itu tidak lain adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, atau ilmu tasawuf, wal yakin, dan ilmu tauhid. Artinya biasanya orang yang zuhud dengan dunia itu orang yang ilmu tauhidnya mantap dan ilmu tasawufnya mantap, atau ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allahnya mantap. Bila orang ilmunya tauhidnya kada mantap, ilmu ma'rifatnya tidak mantap, biasanya orang itu tidak akan sanggup zuhud lawan dunia. Berarti dia hubud dunia. Tuan guru kah? Apalagi santri, tuan guru kah? Bila kada mantap tauhidnya, bila tidak mantap ilmu ma'rifatullah, dia akan hubud dunia. Mana dalilnya? Dalilnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iza dakhala nura iza dakhalal qalba, bahwasanya atau sesungguhnya nur apabila masuk ke dalam hati. Nur itu apa? Didabir. Nur itu adalah ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmunya ilmu tauhid. Apabila ilmu ma'rifatullah itu, apabila ilmu tauhid itu masuk ke dalam hati, ke dalam dada hati seseorang, kata Rasulullah, insyarahalahu, maka bisa membikin lapang bagi dada tersebut. Wan pasaha, dan dada itu menjadi luas. Maka dengan kelapangan dada, dengan keluasan hati ini, dia tidak ambisi dunia, dia tidak hubud dunia, tetapi dia bersifat qanaah. Paham re? Dia bersifat zuhud dan qanaah terhadap dunia. Tapi bila masuk ke dalam ilmunya itu masuk ke dalam hati. Artinya orang apabila hanya belajar fikih, ahlinya cuman ahli fikih, kemudian ahli sejarah, kemudian ahli nahwu, ahli sorof, itu tidak bisa membikin zuhud, tidak bisa membikin qanaah. Ilmunya yang masuk ke dalam dada itu, ingatakan ilmunya adalah ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Berikut adalah ilmu yakin, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Ini dalilnya.
Lalu Rasulullah ditanya, ditanya Rasulullah. Ditanya, hal lidzalika min alamatin. Ya Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu tandanya? Ya Rasulullah, adalah tandanya orang itu nur masuk ke dalam dadanya, kemudian dia zuhud terhadap dunia, kemudian dia qanaah dengan dunia. Dadanya lapang, dadanya luas. Adalah tandanya, jelas ada tandanya. Qala, Nabi menjawab, na'am, benar, ya Nabi, ada tandanya. Apa tandanya? At-tajafi, yaitu tajafi andaril gurur. Tajafi itu maknanya asal renggang, jauh, andaril gurur, dari negeri tipuan. Dia berhindar dari dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Dia tidak tertipu dengan hingar-bingar keindahan dunia. Dia tidak tertipu dengan hingar-bingar keramaian dunia. Dia tidak tertipu dengan ramainya atau kesenangan-kesenangan dunia. Itu cirinya. Itu cirinya, tandanya. Yang kedua, dia wal inabatu, inabah. Apa inabah? Inabah adalah isim masdar dari fi'il madi, anaba yunibu inabatan. Maknanya kembali. Dia inabah, kembali ila daril khulud, kepada negeri yang kekal. Kembali kepada negeri yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Dia tidak peduli, dia tidak ambisi duniawiyah kata Nabi, tapi dia justru lebih fokus kepada akhirat. Itulah tandanya orang zuhud. Nah, ini berarti orang ini sudah masuk nur ke dalam dadanya. Tapi sekali lagi orangnya berilmu dulu. Lah, ilmu nang dituntutnya ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dan ma'rifatullah, baru bisa zuhud. Kalau sudah ilmunya ikam masuk dapat, tetapi kada teramalkan ambisi lawan duniawiyah juga, berarti ilmunya tidak mantap. Itu aja, ilmunya tidak mantap. Selama orang itu ilmu tauhidnya mantap, ilmu tasawufnya mantap, dalam kurung ma'rifatullahnya mantap, maka orang itu tidak akan hubud dunia. Orang itu pasti zuhud, tidak ambisi terhadap dunia, dan dia qanaah. Dia yang penting adalah negeri akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Terus wa qala alaihi salatu wassalamu az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badana warraghbata fid dunya tuqsirul hamma wal huzna. Az-zahadatu bid dunya, kata Rasulullah, zuhud, tidak mencintai dunia, tidak ambisi dunia, baik dunia itu harta benda, baik dunia itu kehormatan, baik dunia itu pangkat dan jabatan, baik dunia itu kekayaan dan keramaian. Orang yang zuhud terhadap dunia itu, kata Nabi, turihul qalba, melapangkan hati wal badan. Allah, hati lapang rahwateh, badan tidak susah, kada lelah. Kenapa yuk begini? Lah begini, orang
hidup. Coba sekarang ini hidup, apa yang lewat dijelaskan, kehidupan kita ini boleh dikatakan adalah kehidupan materialistis. Sudah kehidupan yang selalu diukur dengan kebendaan atau selalu diukur dengan duit. Sehingga orang hanya ingin mendapatkan duit, mendapatkan bahkan kekayaan, orang rela jadi pencuri, pemabuk, penjudi, dan yang lain-lainnya. Iya kan? Orang ketika perbuatannya begini, hatinya lapang lah? Tidak. Badannya lapang lah? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena mereka selalu terpikir di dalam pikirannya, selalu merenungkan bahkan masuk ke dalam hatinya tentang bagaimana menggapai, mencapai, mendapatkan dunia ini. Pikirannya lelah, hatinya lelah, badannya pun lelah. Badannya pun lelah. Rahmat, badan pun lelah. Tapi ketika orang zuhud terhadap dunia, dunia tidak menjadi pikiran utamanya. Yang menjadi pikiran utamanya adalah Allah. Dia selalu berpikir tentang zikrullah. Dia selalu berpikir bagaimana melaksanakan perintah Allah. Dia selalu berpikir bagaimana berbuat taat kepada Allah. Dia berpikir bagaimana mendapatkan kelezatan di dalam berbuat ibadah. Maka dia tidak terlalu berpikir dengan duniawiyah. Tetapi duniawiyah tetap dicarinya, tapi tidak dipikirkannya. Dia tetap mencari rezeki, dia tetap. Tapi sekali lagi, rezeki ini, dunia ini tidak dimasukkan ke dalam pikiran dan hatinya. Dia hanya sebatas permainan tangan. Tidak menjadi sebuah pokok dalam pikiran, pokok dalam hati dan kehidupan. Maka bila kayak ini, hati lapang, tenaga, badan tidak lelah. Badan tidak lelah. Makanya senang. Orang wali adalah orang wali karena mereka zuhud lawan dunia, karena mereka tidak ambisi duniawiyah, hati mereka selalu lapang, badan mereka tidak lelah. Dan mereka tidak lelah. Nah sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warragbata fid dunya, gemar, hobi, suka terhadap dunia. Doksirul hamma, memperbanyak duka cita, wal huzna, dan kesedihan. Coba orang kalau pikirannya, kesukaannya cuman kehormatan orang. Kehormatan orang ini kan cuman duniawiyah. Tapi ketika dia tidak dapat kehormatan, orang tidak menghormati dia, dia sedih kan? Sedih kan? Sedih. Dia pikirannya jabatan. Dia jabatan. Ingin mendapatkan jabatan duniawiyah. Jabatan yang paling tinggi umpamanya presiden. Turun wakil presiden. Turun menteri. Turun gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas, kemudian kapolri, dan seterusnya. Lalu dia ingin mendapatkan jabatan itu masuk ke dalam dunia politik. Masuklah jadi pendukung presiden, masuklah jadi pendukung partai. Akhirnya apa? Apa yang dia inginkan tidak tercapai. Sedih, kecewa, duka cita, duka cita, duka cita. Semakin besar ambisi dunianya, semakin kuat ambisi dunianya, maka semakin berat penyakit duka cita yang akan dia dapatkan. Maka akan makin berat kesedihan yang dia dapatkan. Coba orang jabatan sudah dapat,
Kemudian jabatan itu hilang. Tadinya jadi gubernur, sekarang gubernur dilepas. Dia ambisi dengan jabatan itu, dia melepaskan tidak akan rela, penuh duka cita dan kesedihan. Iya kan? Begini, ini dunia orang-orang pejabat yang penuh dengan duniawiyah. Kita dalam hal rezeki. Karena kita ingin mendapatkan duniawiyah, kita ingin hidup seperti orang. Seperti orang itu apa? Seperti orang banyak duit, punya kendaraan, punya mobil, punya rumah yang bagus, yang baik, lalu dia kejar. Apabila dia mengejar tidak mendapatkannya, mengejarnya penuh dengan kelelahan dan mendapat kesedihan. Begitu dia dapatkan, kemudian dihilangkan oleh Allah, dia pun akan sedih dan duka cita. Beginilah orang ambisi. Jadi jangan dikira rahmatai orang jadi pejabat itu hatinya lapang, badannya tidak lelah, jangan dikira. Lah, orang jadi pejabat, mau pejabat pemerintah, mau pejabat pemerintah itu namanya eksekutif rahmatai. Mau pejabat yudikatif, tahu yudikatif lah. Jadi apa? DPR? Bukan. Hanya perhatian, yudikatif itu aparat hukum, kejaksaan, kepolisian, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, itu yudikatif. Termasuk tentara. Ataupun jabatan legislatif. Nah, legislatif ya anggota DPR. Mau anggota DPR. Ini ketika mereka ingin mendapatkan jabatan itu, ambisinya ketika tercapai, apa mereka lapang? Tidak. Malah lelah, kadang pusing. Begitu jabatan itu hilang, apa mereka lapang? Tidak. Apapun hal duniawiyah ini, harta, tahta, wanita, itu kan dunia tuh. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah. Itulah perhiasan dunia. Ya bahasa umumnya adalah harta, tahta, wanita. Ini semuanya adalah membuat duka cita, membuat sedih. Menggapainya susah, kehilangannya menderita. Terus, ya begitulah nasib orang mencintai dunia. Hidup ini kalau mau lapang, hidup ini kalau ingin tidak susah bahkan kaya, zuhud, jangan ambisi lawan dunia, jangan cinta lawan dunia. Mbah apa? Qanaah. Bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapatkan. Apakah itu harta, apa yang kita dapati, walaupun sedikit, syukur. Inilah qanaah. Tidak boleh ngutang. Ini aja yang disyukuri. Oh, jabatan ini, pangkat ini, jabatan cuman dapat ini, alhamdulillah dapat jabatan, syukur. Kada usah disedihi dan yang lain-lain. Nama untuk bilainya kada itu, hidup ini penuh tuksirul ham wal hazan. Maka kalimatnya begini, kalimat bijaknya begini, semakin banyak orang memiliki dunia, maka akan semakin banyak dia peluang mendapatkan kesedihan dan duka cita. Ayo pang bertambah senang, kada. Semakin banyak peluang atau peluang untuk mendapatkan duka cita dan kesedihan.
Habis. Wa qala alaihi salatu wassalamu izhad fid dunya yuhibbakallah. Dah, ini rumus pasti, rumus pasti. Bagaimana ingin mendapatkan cintanya Allah? Apakah dengan sembahyang 5 waktu kita pasti dicintai Allah? Belum tentu. Apakah dengan memperbanyak sembahyang sunat itu kita dicintai Allah? Bukan. Bukan. Coba kita pahami. Kata Rasulullah, kalau ingin dicintai Allah, wazhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia. Yuhibbakallah, Tuhan pasti mencintaimu. Berarti begini, orang, pahami, orang sembahyang 5 waktu rajin, sembahyang sunat rajin, kemudian ibadah umrah tiap tahun, tetapi ibadahnya itu tidak membentuk kepribadian dirinya dengan sifat zuhud, bahkan hanya menimbulkan ragbah, semakin suka lawan dunia, itu orang bukan dicintai Allah, malah dimurkai Allah. Terus ibadah itu ingatakan, ibadah, ingatakan, kalimatnya begini, apa yang dikatakan Syekh Mustafa Al-Maraghi, kullu ibadatin sahihatin ta'sirun fi tahzibi akhlaqi sahibiha. Kalimatnya begitu. Setiap ibadah yang dilakukan dengan benar, ya lagi, setiap ibadah yang dilakukan dengan benar, taksirun, dia pasti bereaksi, memberi bekas fi tahzibi akhlaqi sabihi biha, dalam membersihkan akhlak pelaku ibadah tersebut. Paham? Orang kalau sembahyangnya benar, maka sembahyangnya itu akan membentuk kepribadian hatinya, tidak hubud dunia. Orang kalau sebenarnya puasanya itu benar, maka puasa yang benar itu akan membentuk kepribadian dirinya. Salah satu yang dibentuk adalah tidak hubud dunia. Orang ketika melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, termasuk sembahyang umrah tiap tahun, pasti memberi bekas ibadah itu untuk memperbaiki akhlak pelaku ibadah itu. Apabila tidak memperbaiki akhlak pelaku ibadah itu mendandakan ibadah itu dilakukan tidak benar. Artinya begini, Rahmat. Seluruh ibadah nyatakan, baca Quran kah, baca sholawat kah, sembahyang kah, naik haji kah, puasa kah, semuanya itu tujuan, salah satu tujuannya adalah membersihkan hati. Supaya apa? Supaya jangan hubud dunia. Supaya jangan hubud dunia, maka supaya dia zuhud terhadap dunia. Maka ketika dia tidak hubud dunia, zuhud lawan dunia, berarti yuhibbakallah, Allah pasti mencintaimu. Tetapi kalau orang ibadahnya, sembahyangnya rajin,
puasa sunnahnya rajin, umrahnya rajin, justru hatinya lebih ambisi terhadap dunia, tidak membikin zuhud lawan dunia. Ini orang bukan semakin dekat lawan Allah, tetapi semakin jauh dengan Allah. Ini orang bukan mendapat cintanya Allah, tetapi mendapat murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kenapa yuk? Berarti ibadahnya tidak dilakukan dengan benar. Berarti dia melakukan ibadah kekurangan ilmu. Paham, Ri? Kekurangan ilmu. Mestinya beribadah itu lengkap ilmunya. Ilmu apa? Ilmu fikihnya. Ilmu apa? Tauhidnya. Ilmu apa? Tasawufnya. Ilmu apa? Ma'rifatnya. Apabila ibadah itu dilakukan dengan ilmu yang lengkap, fikih, tauhid, tasawuf dan ma'rifat, maka ibadah ini membawa bekas, membawa pengaruh kepada perbaikan hati, perbaikan akhlak. Salah satunya adalah membersihkan hatinya daripada hubbud dunia, mencintai dunia, maka membersihkan hatinya daripada ambisi dunia. Paham? Nah, berarti kita kawa melihat, tapi bukan menuduh orang. Si fulan tiap tahun naik haji, tapi ternyata hubbud dunia. Buktinya hubbud dunia itu apa, Rahmat? Buktinya apa? Ini. Bukti orang hubbud dunia itu adalah bakhil, pelit, medit, pemalar, ingkin berajut. Itu bukti bahwa orang itu adalah hubbud dunia. Bukti orang itu hubbud dunia, cinta lawan dunia, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia kecewa dan sedih. Bukti dia hubbud dunia, apabila harta benda atau dunia yang dia miliki hilang, dia kecewa dan sedih. Itulah bukti hubbud dunia. Sekalipun nikam tiap tahun umrah, jangan umrah tiap tahun haji, ini bukan dicintai Allah. Kenapa? Nabi memastikan wazhad fid dunya yuhibbakallah. Orang itu rahmatnya ini umpama orang cuman sembahyang, orang ini cuman sembahyangnya 5 waktu, kada qabliyah, kada ba'diyah, kada sembahyang tahajud, kada sembahyang witir, kada sembahyang duha. Kemudian dalam hal puasa dia cuma nang fardunya aja. Fardunya aja Ramadan, puasa sunat tidak dilakukannya. Senin Kamis dia tidak puasa, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan dia tidak puasa. Dia tidak melakukan puasa ayyamul bid, hari-hari putih. Perhatikan, hari putih. Berikan kamu jalan, hari putih itu begini. Dia tidak melakukan puasa yaumul aswad, hari hitam, 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Dia tidak melakukan puasa Arafah, dia tidak melakukan puasa puasa 6, dia tidak puasa Asyura, dia tidak puasa 6 lain. Dia tidak umrah, duitnya tidak ada, tapi dia zuhud terhadap dunia. Dia tidak cinta dengan dunia, dia tidak ambisi dengan dunia, dia tidak sedih, dia tidak duka cita. Apapun dia tidak, dunia yang tidak dia dapatkan, dunia yang hilang dari dirinya, dia tidak kecewa. Ini orang zuhud. Bila zuhud, yuhibbakallah, Allah cinta. Orang zuhud bisa dipastikan wali Allah Ta'ala. Bila orang kada zuhud, bisa dipastikan orang itu bukan wali Allah Ta'ala. Syarat wali itu adalah zuhud.
Bukti zuhud, dia pemurah, dia dermawan, dia suka membantu orang dengan hartanya. Apabila yang diinginkan tidak tercapai, dia tidak sedih dan kecewa. Apabila harta yang dimilikinya hilang, dia tidak sedih dan tidak kecewa. Ini salah satu bukti zuhud. Bila zuhud, yuhibbakallah, Allah mencintaimu. Wali. Ini bila orang ambisi duniawiyah, wah ada harapan zuhud, kada paparapak wali Allah Ta'ala, wali jar, tapi juhud, bukan zuhud, tapi juhud. Menjuhud lawan dunia itu bukan wali Allah Ta'ala, tapi orang zuhud lah wali Allah. Tapi ngatakan orang tidak sanggup zuhud kecuali orang itu lapang dadanya, luas dadanya. Orang tidak akan luas, tidak akan lapang dadanya kecuali orang itu diberi oleh Allah Ta'ala nur ilmu, pancaran sinaran ma'rifah, ilmu ma'rifat dan ilmu yakin, tauhid, tasawuf dan ma'rifat masuk ke dalam jiwanya. Berarti orang yang ingin jadi wali itu ilmunya benar-benar mantap dulu. Makanya Allah Ta'ala orang mengatakan maja'alallahu waliyan jahilan. Allah tidak akan menjadikan seorang wali kalau walinya itu bodoh. Tidak ada wali bodoh, apalagi gila dada. Orang gigilaan mudahan wali lah dada. Tuhan menjadikan wali itu semuanya cerdas, pintar, ilmunya apa? Tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, ma'rifatnya. Kalau bahasa lainnya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu orang jadi wali itu dulu mantap ilmu fikihnya, mantap ilmu tauhidnya, mantap ilmu tasawufnya, mantap ilmu ma'rifatnya. Amin. Nah, kalau nur masuk lalunya zuhud itu walau ibadah sedikit aja. Apa artinya kali kembaham bahwa orang dekat jauh dekatnya atau dicintai Allah tidaknya itu ukurannya zuhud aja. Orang ini cinta kan lawan dunia. Bila ini cinta lawan dunia, ikam jangan terpengaruh bulangnya, jangan terpengaruh alimnya. Pokoknya bila ini hubud dunia jauh dari Allah bisa. Nang keluaran manakah? Bahasanya keluaran langit ke sekolah. Ya Allah, kalau ini hubud dunia jauh daripada cintanya Allah. Orang biar keluaran kampungan aja, keluaran kampungan, kada produk luar negeri, cuma produk lokal, tapi dia benar. Zuhud lawan dunia, ibadahnya baik, zuhud terhadap dunia, yuhibbakallah, Allah mencintai dia. Paham? Itu aja melihat orangnya, ukurannya lawan dunia, siapa garang irat dari dunia itu aja. Lah, jangan melihat orang tuh ini bulang nih siapa gin, jangan ikam ayam kucingin kau dibulangi. Kucing kau dibulangi kam, nah alim lioleh bila berpulang alim leh, tunggul nyiur kau dibulangi, ini bulangi tunggul nyiur alim leh. Ada, ini hanya permainan, ini hanya bahasanya perhiasan. Bila orang kada berkubiah kada alim leh, oh mak otak babalnya memahami al ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada, lapil bulang, bukan dibulang. Ilmu itu bukan dibulang, bukan digamis, bukan di mana-mana. Al ilmu fis sudur, lapis sudur. Nih makanya al qalbu mahallu nazarillah. Hati inilah tempat pandangan Allah Ta'ala. Bukan bola, bukan neneh. Mau apa ini selendangnya? Ini hanya nuruti Rasulullah benar. Ini cerminan orang alim? Tidak.
Ini cerminan orang dekat dengan Allah? Tidak. Makanya melihat orang ukuran agama, mengatakan melihat orang, mengukur orang itu agama kuat tidaknya itu bukan karena inya tasbih terus berkopiah terus ke masjid terus, tidak. Ukurannya itu bagaimana dia terhadap dunia, apakah zuhud atau tidak. Bagaimana dia memperlakukan manusia, apakah dia memanusiakan manusia atau membinatangkan manusia. Lamun orang nih ini rajin beribadah, suka beribadah, tapi membinatangkan manusia, manusia disambat anjing, manusia disambat babi, manusia disambat warik, ini kualitas agamanya rendah atau nol. Siapakah orangnya? Produk manakah? Itu tuh. Ikam biar paham. Jangan dikira orang hebat tuh produk luar-luar terus, karena kita kau menjadi orang hebat asal zuhud lawan dunia. Cuma sebelum zuhud berilmu dulu. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah. Paham sini lah. Paham sini. Nah, kemudian wa aslu zuhud. Orang dasarnya zuhud itu ma'rifatul qalbi bihiqaratid dunya wa khissatiha wa innaha law kanat tuzanu indallah janahu ba'udatin ma sukiya kafirun minha syurbata ma'in ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Nggak situ aja dulu. Baca Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam innan nura idza dakhala qalba insyaraha lahu wa anfasaha qila fa hal lidzalika min alamatin qala na'am at-tajafi an daril bururi wal inabatu ila daril khuludi wa qala alaihi salamu az-zahadatu fid dunya turihu qalba wal badana wal raghbata fid dunya tuksirul hamma wal hazana wa qala alaihi salamu idhab fid dunya yuhibbakallahu. Al-Fatihah. Bismillah.